Saat ini kita melihat partai-partai politik tidak lagi mencetak kadernya yang berintegritas untuk dia tempatkan pada tempat-tempat yang strategis. Misalnya di menteri, wakil menteri, di DPR, atau lembaga-lembaga lainnya. Maka ketika kader-kadernya berada di tempat tersebut akan membuat kegaduhan. Contohnya kita lihat di DPR. Kalau dia ngomong, membuat hati rakyat ini tersayat-sayat. Padahal dulunya dia sopir. Karena mendapat rahmat Allah dia menjadilah wakil ketua misalnya di Komisi 3. Tapi apa ngomongnya itu? Orang demo itu tolol. Gimana? Di mana letaknya integritas? Seandainya dia bijak, dia tidak perlu ngomong hal semacam itu. Karena dia sebagai wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Ini yang sedang terjadi saat ini. Terserah pada kita akui atau tidak. Ini bukan satu dua, hampir rata-rata partai. Orang-orang yang ditempatkan di situ bukan karena integritasnya bagus. Ada kala karena uangnya banyak. Dia bisa membeli suara sehingga dia bisa terpilih. Ataupun ada keluarganya yang berpengaruh. Atau pimpinan partai dia dekat. Begitu juga di hal-hal yang lain. Karena dia duduk di situ bukan berdasarkan kehebatan atau ketangguhannya. Namun karena ada dukungan-dukungan material yang lain yang bisa membuat dia duduk di situ. Seandainya seperti dulu, partai masih mencetak kader-kader yang berintegritas, bagaimana pengaruhnya di masyarakat? Atau kalau dia ngomong itu bisa membuat hati rakyat sejuk. Ada rasa kekenyangan walaupun dia dalam kelaparan. Ini wakil kita di DPR kalau dia ngomong kita lagi kenyang bisa lapar. Ini saat ini yang sedang terjadi. Semoga partai-partai politik perlu introspeksi. Cetaklah kader-kader yang berlian, kader-kader yang punya integritas, yang punya wawasan. Tidak hanya sekedar menyanyi, bisa lompat-lompat, bisa nari, dijadikan wamen, dijadikan komisaris di mana-mana. Apa yang terlihat saat ini? Kalau ngomong, pemimpin luar biasa. Akan begini, akan begitu. Namun sesudah ngomong, dia pun sudah lupa, tertidur lagi. Apa yang terjadi di bawah nggak pernah dia tahu. Sehingga negeri ini kalau begini selalu jalan di tempat. Niatnya aja ingin memperbaiki, kemampuan nggak ada. Karena mendengar bawahan-bawahan yang asbun demi mendapat jabatan, nggak pernah dia beri informasi yang nggak bagus. Lalu dia beri yang bagus-bagus. Sehingga pemimpin terlena dengan kebagusan itu. Seharusnya ada bawahan-bawahan yang melihat itu. Di situ kita kurang, Pak. Perlu kita tambah. Ada beberapa menteri kita lihat yang sedang merespon apa yang diperintahkan oleh Pak Prabowo. Dia ikuti sehingga kita lihat sekarang saat ini misalnya dulu kelangkaan pupuk, sekarang sudah mudah.
Dulu kelangkaan bibit, sekarang udah mudah. Kenapa? Karena sudah dipantau dari tengkulak-tengkulak, dari kartel-kartel. Itu tidak lagi bisa dibuat seenaknya saja. Karena ada pemantau, ada yang lihat. Tidak bisa kerjasama lagi seperti dulu. Kasih duit semua diam. Impor selalu. Kita lihat juga di bidang peternakan. Bukan di budidaya, malah diimpor. Kenapa impor? Karena mereka itu yang punya perusahaan. Sehingga negeri ini, jabatan-jabatan itu untuk menempatkan teman-teman dan saudara-saudara, bukan orang-orang yang berintegritas, yang bisa membangun negeri ini, yang bisa membela rakyat-rakyat kecil di pedesaan. Semoga Pak Prabowo ke depan menempatkan orang-orang yang bisa membantunya, bukan yang bisa menghancurkan karirnya dalam 5 tahun ini.